Halo rekan-rekan sipil sekalian, perkenalkan nama saya Dika Kurniawan Bangun, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, PS3 Lumajang, jurusan Teknik Sipil dengan prodi D3 Teknologi Sipil. Saya berada di kelas 1C dengan nomor urut absen 2. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Denny Putra Arisjanto, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Gambar Teknik Terapan. Di sini, pada video ini, kita akan mempelajari terkait bagaimana sih cara membuat denah rumah yang baik dan benar sesuai dengan aturan ataupun anjuran yang berlaku. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke videonya. Baik, rekan-rekan sipil sekalian, kita akan langsung membuat denah. Denah yang kita buat di kesempatan ini adalah denah dengan ukuran 700 kali 600. Merupakan denah tipe E sesuai dengan pembagian kemarin ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita mengcopy template yang akan kita pakai dalam pembuatan denah. Di sini saya menyiapkan template-nya terlebih dahulu. Ini sudah saya sesuaikan. Lalu tinggal kita blok semua. Setelah kita blok seperti ini, kita tinggal Ctrl plus C pada keyboard. Lalu kita pindah ke layar baru atau layar yang telah kita siapkan. Nah, di sini kita Ctrl V. Lalu pilih base point-nya, saya pilih di sini. Nah, otomatis layar kosong ini ataupun file kosong ini yang tadinya kosong sudah ke copy semua berikut dengan semua layer dari file sebelumnya ya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu saya akan setting line weight-nya terlebih dahulu ataupun memperlihatkan tebal tips garisnya dengan cara LW plus enter, lalu kita klik display line weight, lalu kita OK. Nah, yang tadinya tipis sudah kelihatan tebalnya sesuai dengan ukuran yang telah tertera ya teman-teman. Oke, langsung saja kita membuat denah. Yang pertama itu kita membuat as terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengaktifkan layar as terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuatkan garis bantuan berupa konstruksi lainnya teman-teman, agar lebih proporsi dalam meletakkannya ya teman-teman. Oke, mungkin kira-kira di sini. Nah, setelah itu kita membuat polyline dengan ukuran 700 ke atas, 600 ke kanan, dan 700 ke bawah lagi. Tinggal kita C enter. Nah, ini saya akan pindahkan ke tengah ini agar lebih rapi. Nah, di sini tinggal saya hapus saja yang ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dalam pembuatan as. Di sini untuk ruang kamar mandi itu 200 kali 200, ke bawahnya itu 200, ke kirinya itu juga 200 ya. Oke, seperti ini. Lalu lanjutkan lagi. Ini untuk ruang tidur ya. Ini 200 ke bawah atau 400 dari atasnya. Lalu 400 ke kanan. Seperti ini. Dan untuk pemisah antara ruang tamu dan dapur itu kita membuat di sini ini 100 dari model kiri itu, lalu ke bawah itu saya membuat 155 berdasarkan analisis saya. Oke, selanjutnya kita akan offset terlebih dahulu. Enter, lalu offset yang pertama itu untuk dinding itu 7,5. Di sini ke kanan, lalu ke dalam, lakukan yang ada. Setelah itu kita akan mengubah untuk layer ini kan tadi layernya tercopy menjadi AC. Kita ubah. Oke, setelah tercopy semua, tinggal kita pindah saja. Bisa kita menggunakan dinding dalam atau dinding luar. Untuk ini saya menggunakan dinding dalam terlebih dahulu. Nah, di sini ini saya ganti menjadi dinding luar ya teman-teman. Dinding luar. Nah, seperti ini. Kita offset saja 2. Di sini ke sini. Sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman dalam dinding luar.
Oke, setelah seperti ini kita tulis dulu ini. Nah, setelah seperti ini kita buat kolom terlebih dahulu, mengganti layarnya ke layar kolom itu yang ini. Nah, kita buat rectangle saja, tarik ke bawah. Nah, pastikan dulu ukurannya ini sudah pas ya, ukurannya itu 15. Nah, di sini setelah itu kita copy terlebih dahulu, copy ke semua yang dibutuhkan untuk kolom ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini saya akan menonaktifkan terlebih dahulu layar as, karena saya ingin merapikan di bagian kolom terlebih dahulu. Oke, setelah semua rapi, setelah kita membuat kolom, selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela atau memasang pintu dan jendela yang telah disiapkan ya teman-teman. Di sini sebenarnya tidak perlu diubah layarnya karena ini akan kita copy, maka dari itu ketika di copy itu dia akan mengikut dari layar sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita akan memasang pintu terlebih dahulu, itu yang bergabung dengan jendela ya teman-teman. Saya letakkan di sini dan saya akan mirror titiknya satu di sini, lalu kita yes. Nah, setelah seperti ini saya rapikan saja langsung ya. Ini hati-hati dalam trim ya teman-teman, bisa saja ini terjadi bug. Kan juga nah, aman. Oke, selanjutnya untuk pintu selanjutnya itu terletak di ruang tidur. Ini saya pilih yang ini. Di sini dan satunya lagi di kamar mandi ya. Ini kita rotate saja ya. Kita pilih lagi. Pas. Nah, ini langsung saja kita trim ya. Jangan lupa untuk selalu menyisakan elevasi, pembatas elevasi ya teman-teman, pembeda. Untuk yang ini tidak ada pembatasnya karena elevasi antara ruang satu dengan ruang ini itu sama ya. Jadi kita tarik langsung saja. Nah, ini oke. Untuk pintu itu terdapat empat ya, satu lagi itu di letaknya itu di sini ya. Terlebih dahulu letaknya itu di bagian sini untuk teras ya. Oh, itu sampingnya. Oke, ini kita trim langsung. Nah, pintu sudah selesai, kita lanjutkan ke jendelanya. Saya menambahkan terlebih dahulu untuk kamar mandi ya, jendelanya kamar mandi. Oke, di sini langsung saja kita rapikan. Oke, setelah itu untuk jendela yang lainnya terletak di dapur, itu di sini. Nah, sini oke, kita rapikan dulu.
sementara kita letak di sini. Jendela double ya, bisa di sini. Oke, langsung kita rapikan saja. Oke, pintu dan jendela sudah terpasang. Selanjutnya kita masuk ke furniture. Kita akan memasang furniture sama seperti pintu dan jendela itu telah disiapkan. Di sini saya memasang ini tempat tidur untuk di ruang tidur ya teman-teman. Di sini seperti itu di sini. Nah seperti ini. Pastikan untuk selalu rapi ya. Oke, setelah itu ini ada sofa ya di ruang tamu. Di sini bisa kita mirror saja. Nah ini kita salah, kita ini move cara narik basementnya biar rapi itu seperti ini. Nah kita klik oke. Selanjutnya itu ada closet ya, closet di sini kita mirror. Nah ini kita pindahkan ke sini, kita di sini ya, sini saja. Ini agak ke kiri ya, ke kanan ya. Nah sini. Oke, setelah itu kita tambahkan yang terakhir adalah tanaman ini. Letaknya itu di luar ya, di sini, di sekitar sini. Nanti kita sesuaikan lagi. Oke, setelah memasang furniture, kita masuk ke pembuatan teks. Teks itu terbagi dari di nama ruangan dan elevasinya dan juga di dimensi ya. Kita menggabungkannya di satu layar teks ya. Nah, setelah kita masuk ke layar teks ini, yang pertama itu saya akan membuat multiline teks terlebih dahulu. MT enter. Di sini untuk ruang tidur. Oke, ini kita ubah dulu menjadi coba 15 ya teman-teman. 15. Elevasi itu plus 0,5. Oke, nah ini kita tarik, ini kita edit dulu, kita rapikan ya. Ini saya ganti over ya, area rounded, saya ganti menjadi itu. Setelah itu tinggal kita close text editor. Saya perhatikan untuk letak itu di sini ya. Oke, tinggal kita copy saja ya. Oh ya teman-teman, pastikan dalam membuat teks itu ini jangan terlalu besar ya teman-teman, jaraknya itu, karena itu akan mempengaruhi saat kita edge ataupun arsir ya teman-teman, nanti ngebug ya. Seperti dalam kasusnya ya teman saya itu ada yang ngebug gara-gara itu ya, jadi susah hasilnya, jadi nggak kelihatan rapi. Nah ini untuk dapur, lalu di ruang tamu, dan di sini untuk kamar mandi atau WC. Kita edit dulu strip WC, elevasinya itu 0,02 plus 0,02. Nah kita ini dulu ya, kecilin dulu, kita pindahin, kita di sini. Nah ini untuk dapur, elevasinya itu sama dengan kamar tidur dan ruang tamu ya teman-teman. Untuk dapur kita
kalian letaknya itu di sini. Ini untuk ruang tamu. Oke, setelah itu, ini kurang ke kiri ya. Oke, setelah itu, di sini ada elevasi untuk di ruang di teras ya teman-teman. Jadi kita buat ini hanya berupa elevasi saja. Di sini tidak ada namanya. Ini ada di sini teras. Kita letakkan dulu kita di sini. Ini dari ini juga sama juga elevasi itu. Di layer teks yang sama itu tadi ada dimensi ya teman-teman. Dimensi itu shortcutnya DLI dimensi linear. Nah, kita tarik dari sini ke itu ini 200. Sekitar sini. Nah, ini kenapa seperti ini tidak kelihatan? Kita belum mengubahnya ya. Kita ke annotate terlebih dahulu. Ini kita menggunakan style 1 ataupun yang telah saya siapkan ya teman-teman. Yang telah saya siapkan itu style 1 ya. Style 1 itu udah disetting sesuai dengan skala gambarnya ya. Oke. Ini sudah benar ya. Kira-kira segini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita dimensi linear lagi, lalu lanjutkan teksnya. Sini ini 400, lalu ini ukuran dari sini ke sini yaitu 600 di atasnya. Nah, selesai untuk pemasangan dimensi di layer teks. Setelah dalam pembuatan teks, kita lanjutkan untuk memberikan arsiran. Arsiran yang terlebih dahulu itu arsiran lantai ya teman-teman. Ataupun garis lantai, kita pindah ke layer garis lantai. Ini lalu kita H, enter. Nah, di sini yang pertama itu kita akan membuat untuk kamar mandi ya teman-teman. Itu menggunakan Hedge Angel dan di sini kita klik. Nah, jika ada bug seperti ini kita bagi menjadi beberapa ya teman-teman. Kita bagi ini. Selin ya. Oh, cukup. Ketika H-nya 4 ya. Gimana lagi ya? Nah, baru bisa. Agak di zoom aja gini ya. Nah, bisa dong. Oke, ini ya. Oke, bisa. Ini dia ya. Enggak. Kesel. Kita ubah ke net. Cari net. Nah, ini net. Ukurannya itu kita menggunakan 250. Garis lantai untuk net telah terpasang. Oke, sebagai catatan pastikan
agar selalu memperhatikan apakah ini kecampur atau tidak, teman-teman, kelewat ya. Jika terjadi bug, maka bisa kita potong-potong seperti tadi ya garisnya. Oke, setelah itu lanjut, di sini akan membuat teras di garis lantai. Kira-kira itu saya buat di sini dulu, dari sini 25 ya. Lalu tinggal kita klik. Nah, seperti ini. Ini kita copy saja, copy ke teras satunya lagi. Kita mirror. Pindahkan ke sini. Letaknya itu di lewat yang asli sini ya. Oke, sini kita ke atasin saja sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita memberikan arsiran pada teras ya. Teras itu arsirannya sama dengan angel. Ini ukurannya itu 40. Klik. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, setelah memberikan arsiran pada masing-masing lantai, kita akan lanjut untuk membuat arsiran yang lain, yaitu kita membuat arsiran dinding terlebih dahulu. Ini di bagian kamar mandi itu menggunakan edge tali truss ram. Edge truss ram itu adalah, nah, ukuran itu 40. Langsung kita aplikasikan. Hati-hati dalam pembeliannya. Salah ya teman-teman. Ini kita ubah layarnya ke arsir dinding ya. Arsir ini itu memiliki layar tersendiri ya. Oke, kita mengubah menjadi arsir dinding, lalu kita hatch. Nah, ini menggunakan ANSI 32 untuk dinding. Oke, lanjut ke bawah. Oke, setelah semua dinding kita arsir, kita masuk ke arsiran kolom ya teman-teman. Arsir kolom, kita pindahkan layar ke arsir kolom, lalu kita hatch menggunakan arc concrete ya. Arc concrete. Ini arc concrete. Saya pakai 0,5. Nah, setelah semua selesai, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita menyesuaikan skala pada gambar ini menjadi skala yang ada yang akan kita aplikasikan ya teman-teman, yaitu skalanya menggunakan 1:50. Kita bisa blok terlebih dahulu, lalu kita SC, kita scale, tentukan base point-nya di sini kira-kira. Lalu untuk 1:50 itu kita kali 2, jadi 2, enter. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, dimensinya ini kan ikut naik ya teman-teman. Menjadi kali 2, yang tadinya ada 600 menjadi 1200. Bagaimana cara kita untuk mengubah dimensi ini? Caranya itu adalah kita ke dimensi style, lalu kita ke modify, kita masuk ke primary unit. Nah, untuk scale faktornya ini kita ubah ke 0,5. Artinya itu ketika yang tadi dikali 2, scale faktornya ini maka kita bagi 2 agar ukurannya itu sama seperti yang di awal tadi ya teman-teman. Tinggal kita 0,5, lalu kita OK, set current, close. Nah, berubah ya teman-teman, menjadi seperti yang di awal tadi. Oke, setelah itu
Kita tinggal melengkapi. Di sini ada legendanya. Nah, seperti ini hasil akhir dari project yang telah kita buat, yakni menggambar denah ya teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir itu tinggal kita melengkapi kop. Di melengkapi kop itu ada judul, nama gambar, dunia itu rumah tinggal, lalu skalanya itu kita ubah menjadi 1:50. Ini rumah tipe 7x6 itu 42, yaitu 7x6 42. Nah, keterangan di kode ini kita copy ke bawah. Ini kita bisa ubah menjadi RS, kodenya RS. Nah, ini kita biasa seperti ini, dan tanggal menyesuaikan hari ini. Tanggal pembuatan denah itu di tanggal 4 April. Oke, gambar disetujui. Nah, setelah seperti ini selesai. Ini sekian untuk di video pembuatan denah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan juga saran dan kritik agar bisa membangun kita bersama ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.